Selamat datang buat teman-teman, Mas Andrew, Mas Niko, Kang Rosid, dan Kang Mengwel, Kang Maman. Selamat datang di live streaming. Kita mau bahas GRBL nih. Diskusi aja ya bareng-bareng. Di sini juga ada Mas Ari. Jadi nanti kita mau masukin di konten YouTube. Nama kontennya Tanya Mas Ari. Tapi silahkan kita diskusi aja ya. Iya, jangan tanya saya lah. Oke, silakan dimulai prakatanya. Silakan Mas Ari. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya diajak ngomong GRBL ini ya. Jadi gini. GRBL. Tak mulai dari kenapa sih kita pakai GRBL mungkin ya. Apa enaknya dibandingkan Match3 atau software-software yang lain? Sebenarnya kalau saya sendiri awalnya itu sebenarnya orang embedded system ya. Mungkin kalau teman-teman udah paham dengan embedded system itu. Kalau biasa kerja dengan microcontroller, PLC dan lain-lain. Nah, keuntungan pakai GRBL yang pertama itu adalah fleksibilitas dari fungsi. Nah, jadi kalau kita pakai GRBL itu kita seperti memainkan barang setengah matang yang fungsionalnya bisa kita tambahin semau kita. Sebagai contoh gini, di MPI itu pernah kita mau kembangkan software CNC sendiri. Jadi ada dua pilihan sih. Yang pertama, controller geraknya kita pakai GRBL. Kemudian tampilannya atau software software di isinya itu yang kita bikin sendiri. Yang pertama opsinya itu. Kemudian yang kedua, software di PC-nya kita bikin sendiri, GRBL-nya pun kita coba kembangkan sendiri. Jadi kalau di MPI mungkin Mas Dedi tahu ya, dulu kita pernah bikin software CNC pakai USB ya. Masih ingat Om Ded? Ingat dong. Nah, ingat ya. Nah, itu kita bisa bikin pengennya waktu itu tuh bikin software yang bikinan MPI sendiri dan kita nggak pakai Match3 atau pakai software jadi lainnya. Nah, kemudian keuntungannya itu dari fleksibilitas fungsinya ya. Kita bisa pakai taruhlah di mesin CNC plasma, bisa pakai di milling, di bubut, di wire cut, di mesin CNC pon, dan mesin-mesin turunan lain yang fungsinya sebenarnya cuman interpolasi XY aja, yang XY dan Z-nya yang kita butuhkan. Nah, utamanya GRBL seperti itu. Jadi kita tuh seperti disuguhkan barang setengah matang yang bisa kita olah jadi makanan apa aja. Beda dengan Match3. Kalau Match3 memang untuk fungsional CNC, meskipun Match3 juga cukup fleksibel dengan adanya penambahan skripnya. Jadi di Match3 itu sebenarnya ada skrip yang bisa kita tambahkan untuk mendukung fungsionalitas dari software atau mesin yang kita mau bikin. Nah, karena kita bahasnya GRBL, kita menguntung-untungkan GRBL aja lah ya, dan menendang-nendang Match3 ini ceritanya. Begitu Om Ded? Ya nggak gitu juga lah, bahas kelemahan dan kekurangannya dong. Iya. Kemudian kekurangan GRBL ya. Nggak enaknya pakai GRBL itu mungkin ke pengetahuan electrical dalam membuild suatu sistem itu lebih advance ya. Jadi dalam artian mungkin kita belajar membuat sistem supply atau sistem digital yang baik, di mana nggak terganggu dengan noise luar, kemudian transfer sinyal data yang reliable, yang taruhlah jangan ada kegagalan handshaking dan lain-lain. Itu sebenarnya yang kesulitan dari GRBL. Jadi untuk mungkin yang belajar dari
dari otodidak, apa GRBL versus Match3? Tentunya lebih gampang Match3. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mungkin GRBL itu dibutuhkan pemahaman elektrikal yang lebih tinggi untuk memahami sinyal data dan transfernya. Nah, itu aja sih kalau dari saya, Om Ded. Mungkin ini teman-teman ini kan bukan para beginner lah ya. Mungkin kalau dari MPI seperti yang tak bilang tadi, kita pakai GRBL itu untuk mengembangkan software sendiri. Jadi GRBL itu firmware-nya kita pecah dan kita jadikan plasma. Kemudian fungsional tambahan itu kita tambahkan. Jadi ya, kok hilang? Oh, ini Nah, ininya. ini yang dulu kita bikin ya, Om Ded. Ya, ini yang kita bikin dulu. Ini dulu kita pernah mau bikin ini software CNC sendiri, CNC Infusion. Nah, pokoknya gini deh tampilannya. Ya, Itu betul. kenapa ada Indivarda, Pop? Apa? Ya sudah. Ini yang dulu kita pernah bikin. Jadi ini kita bisa seperti tak bilang tadi, bisa pakai opsi pertama kita pakai GRBL, dan yang kedua itu kita memang generate firmware semacam GRBL sendiri. Nah, ini belum jadi dan mungkin ke depan juga kalau udah jadi bakal kita rilis juga ya, Bob ya. Iya, betul. Jadi kita kalau ngomong GRBL seperti itu tadi, kita bisa membuat atau improvisasi fungsinya itu lebih luas. Kita mau tambahin apa juga terserah kita. Tapi kelemahannya ya tadi, mungkin dari sisi pemahaman elektronik itu jauh lebih advance daripada kita pakai Match3 atau software CNC jadi yang lain. Kamu kok nyimpen yang ini, Pop? Oh, iya dong. Kamu mencuri dari mana ini? Mencuri dari mana? Yang bikin siapa dong? Dulu. Ya. Ini dulu mungkin sampai sekarang ya risetnya ya nggak beres-beres, ini pada sibuk semua nih. Nggak sempat bikinnya. Lah ya, nggak sempat, pada sibuk semua. Iya. Oke, gitu kawan-kawan yang dilakukan di MPI. Gimana Om Momot? Ya, jadi intinya tadi tuh GRBL itu ini ya, bisa kita develop banyak hal ya jadinya ya Om Mas Arya. Betul, seperti kita dapat bahan mentah aja, kita mau giling atau kita mau masak jadi apa itu tergantung kita, desainer, programmer bekerjanya gimana, merancangnya seperti apa gitu. Iya. Sekarang source code-nya untuk GRBL Plasma juga ada sekarang, Mas Ari. Mungkin bisa kita tambahkan di sini kalau sempat ngerjainnya. Iya. Cuman yang dulu yang taruhlah GRBL yang dipakai itu memang yang kalau untuk plasma kan sistemnya kita cuma menggunakan interpolasi XY-nya. Kemudian Z-nya itu kita pecah jadi kontrol terpisah. Ya, intinya kayak gitu kan kalau di MPI ini ya. Sistem kontrol ini ya. Iya. Sudah ada yang berhasil kok. Itu Mas Andri dulu berhasil kan itu. Pakai THC sama di GRBL sama plasma dulu. Iya, cuma sekarang udah pakai Matri Mas Andri. Oh, udah tobat. Sudah tobat dari GRBL-nya. Di sini juga ada Mas Mindo nih. Mas Mindo kan tadi udah gabung ini. Beliau kayaknya sih bikin THC dari Arduino. Entah, mungkin nanti bisa dijelasin sama Mas Mindo-nya. Kemudian ada Mas Endro juga ini, sarjana elektro ini, yang jago banget elektronika. Iya. Ada Mas, kenapa? Iya. Ya, ada Mas Niko juga yang penggiat GRBL mania ini. Jago banget nih kayaknya GRBL-nya.
Ya, Tinggal silakan. kopas. Ya, silakan. Lanjut. Yes. Sharingnya saya stop ya. Ya, silakan Mas Ari mau ngobrol sama siapa atau siapa yang mau ngobrol-ngobrol soal GRBL nih, Ya, mungkin pengalamannya teman-teman suka di ada GRBL. yang sharing bikin apa gitu. Kalau di MPI yang pernah dibikin kayak mesin wire cut, CNC pon itu udah pernah dibikin. Terus Pakai GRBL Mas Ari apa pakai Mastering? yang mana? Yang Mesin wire cut pon. dulu pakai GRBL pernah, pakai Matsuri pernah. Wire cut ya, pakai GRBL ya. Oh. Ya, jadi macam-macam yang yang pernah dikerjakan. Saya dari tadi nyari Mas Mindo di mana, ternyata di tengah-tengah ada. Namanya siapa Mas Mindo namanya? Nggak ada suaranya. Indo itu makan 2 kali. Oh, Mindo itu makan 2 kali. Iya. Bukan namanya itu. Oh, bukan namanya. Iya, namanya siapa? Nggak ada suaranya lagi. Saya kira di GRBL itu lebih ini ya, lebih menarik kalau menurut saya. Menarik Dia kan ya, open Mas Hendro. source. Iya, dia open source. Jadi kalau apapun kita bisa masukkan dan apapun kita bisa lakukan di situ. Bahkan modif-modif di softwarenya atau di hardwarenya kan kita bisa punya kreativitas sendiri gitu loh. Kalau enaknya kan di situ. Jadi kalau kita pakai Arduino, katakan kita pakai Arduino, iya kan. Nah, Arduino pada dasarnya kan dia itu kan kayak buat mentah gitu kan. Jadi kalau kita langsung pakai itu biasanya ya memang banyak kendala sih menurut saya itu. Yeah. Kalau kita kembangin lagi sih bisa itu. Saya lihat-lihat itu di BOB itu kalau kita bandingkan dengan BOB Max 3 ya, kalau kita bandingkan dengan di Arduino, memang Arduino harus nambah-nambahin gitu ya, biar bisa sesuai kayak yang BOB yang sudah dipasarkan itu. Yeah. Yang banyak dikeluhkan kayak di grup-grup itu kebanyakan kalau kita pakai GRBL, kita pakai Arduino itu banyak trouble-nya gitu loh. Jadi terkesan GRBL itu jadi kayak barang kayak barang murahan lah gitu. Kalau kita bicara GRBL kan kayak barang murah gitu ya dibanding Max 3 gitu. Menurut saya kayak gitu loh, Pak Ari. Ya Pak Endro. Jadi gini, seperti benar saya setuju. Memang di grup atau di forum-forum itu banyak yang mengeluhkan soal GRBL. Makanya saya tadi punya pendapat kalau pakai GRBL itu dibutuhkan pemahaman elektrikal yang lebih advance, yang lebih tinggi, mungkin pemahaman sinyal digital, ilmu pengolahan sinyal digital itu mesti ngerti. Memang seperti itu, Mas Endro. Jadi harus paham dulu ya, baru bisa merasakan kelebihan dari GRBL itu gimana gitu ya, Mas Adi. Iya, kalau untuk teman-teman yang sudah biasa di embedded system ya, atau yang mainnya microcontroller atau mainnya PLC gitu ya, lebih enak pakai GRBL memang. Lebih seru gitu, kita mau nambahin apa itu enak gitu karena bisa programnya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin nggak terbiasa di embedded system, programnya juga nggak ngerti ya jadi nggak seru, jadi susah ya. Jadi susah. Kalau saya sebagai newbie boleh nanya nggak nih? Apa? Kenapa ada saya pernah nyoba itu beberapa software GRBL itu ada yang connect, ada yang enggak. Itu penyebabnya apa itu ya biasanya? Nah, mungkin dijawab teman-teman dulu deh. Jangan aku terus yang jawab. Ini ada jagonya itu Pak Rosid sama Pak Mindo itu jagonya itu.
Pak Sus sama Pak Mindo ya jagonya ya. Bro, Mas gaskan Niko bro. juga jago ini. Ayo jawab dong. Giliran saya yang nanya nggak ada yang jawab. Enggak. Pertanyaannya nggak berkualitas nih. Ini seriusan ini nanya sebagai newbie. Akhirnya pakainya candle lagi. Nggak pakai software Gearbell lain. Nanya dong kenapa? Kenapa itu nggak bisa connect-connect? Maksudmu Gearbell yang mana sih? Kan software Gearbell itu banyak kan? Software Gearbell itu banyak. Ya. Salah satunya Candle kan? Nah, aku pakai Candle bisa lancar. Nah, kenapa pakai software yang lain nggak bisa? Software sendernya. Iya. Oh, software sendernya ya. Kebanyakan di versi sih itu. Ada yang 1.1, ada yang berapa itu loh yang kebanyakan itu. Nggak support sama controllernya. Oh, nggak support sama controllernya berarti gitu ya, Mas? Kalau saya mah belum pernah mencoba Candle. Paling di UGS sama itu. Apa ya, satu lagi. Candle? Ya, belum pernah. Mungkin buka aplikasi bersamaan itu. Oh, bisa juga ya, Mas Gani ya? Ya, jadi yang satu nggak bisa connect. Oh, ya, mungkin. Gitu doang. Salah saya dong berarti ya? Iya, otomatis kalau yang lain bisa connect harusnya bisa. Harusnya bisa. Apakah ada hubungannya dengan firmware yang di flash ke itunya, ke Arduino-nya atau gimana? Atau harusnya bisa? Kalau menurutku enggak sih. Semua kan sebenarnya sistemnya sama aja, cuma kadang-kadang kita kelupaan, kita buka Candle, dia pasti connect, kita buka UGS, kita buka laser GRBL, kayak gitu kan aku nggak mau connect, kayak nggak taunya di Candle masih connect kayak gitu loh. Oke. Ya mungkin begitu, karena softwarenya yang saya buka mungkin banyak waktu itu. Apalagi ini kita nggak ngerti kalau kita trace gambar di Lighting Boom itu, terus kita buka Candle itu juga nggak bisa. Sering itu kayak gitu. Lanjut Pak Idro. Lanjut. Iya itu kan, itu saya yang sering itu ngalamin kayak gitu. Kita trace gambar ya kan di Lighting Boom kan itu menurut saya kan lebih enak itu. Nah, waktu mau ngerjakan, nah itu lupa kita close. Nah di Candle-nya kan nggak connect itu, gitu loh. Nah, kalau urusan connect nggak connect itu menurut saya bukan karena di software saja ya. Itu kemarin tuh juga di masalah hardware-nya juga bisa itu terjadi. Ya artian mungkin ini mungkin perlu perlu dicek lebih lanjut apakah seperti yang teman-teman bilang tadi serial komunikasinya dipakai sama software lain, kemudian mungkin jadi juga kamu udah ngantuk, baud rate-nya beda gitu kan. Macam-macam kan masalahnya jadinya. Tapi kalau misalkan mau baik-baik saja harus jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja ya. Iya. Kalau ngomong soal GRBL itu Pak Ari itu bagi saya itu gemesin gitu loh. Gemes gitu loh. Ada aja gitu loh. Iya. Tapi ada satu lagi kelebihannya kalau kita jengkel ngoprek GRBL, kalau kita mau banting itu nggak sayang lah ya. Iya. Benar itu, Pak. Mau nanya lagi dong, boleh dong. Sebagai newbie ini kepo banget ini. Kalau Arduino nggak pakai CNC nggak pakai CNC seal gitu, connect ke GRBL bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Connect doang kan, connect doang. Bisa. Hah? Bisa ya? Connect doang bisa. Jalaninnya gimana? Bisa nggak jalanin tanpa CNC seal gitu? Maksudnya? Drivernya yang misah kan? Drivernya misah kan? Bisa. Ya, hati-hati. Gak usah pakai seal bisa. Bisa. Ini nanyanya tapi ya itu apa tadi sih? balik itu tadi yang Iya. masalah di awal itu tadi. Ya akan sering kena intervensi ntar kalau.
nggak pakai seal itu, lebih parah itu sealnya. Oh, lebih parah. Berarti bisa juga ya Bisa Arduino juga, tanpa. tapi lebih parah Lebih parah ya. lebih bikin gemes lagi itu kalau nggak pakai seal. Ini maksudnya shield yang apa, Po? Yang ada di pasaran itu loh, CNC Shield. Yang warna CNC merah atau seal yang ya. apa? Iya, Yang warna merah itu. Oh, itu kan cuma PCB interface biasa, Po. Iya, kan nanya sebagai newbie dong, boleh dong. Oh iya, kamu sebagai newbie ya tadi ya. Iya, sebagai Sorry. newbie. Kan lu mah expert ya bisa jawabannya. Sorry kebablasan, sorry. Iya. Berani ini dibuang aja. Iya, Mas, nggak pakai itu nggak apa-apa juga. Kan kalau pertanyaan newbie itu kayak gitu, pertanyaannya nyeleneh, nggak paham soalnya. Bisa, cuman kalau yang lagi mungkin teman-teman yang baru belajar enaknya pakai itulah, tinggal plug and play kan. Tinggal plug and play. Terus saya kepo ini sama THC-nya Mas Mindo ini pakai Arduino kah atau pakai apa ini kah? Ayo jawab Mas Mindo, namanya siapa tadi? Belum dijawab. Cek suara masuk. Masuk. Ini pakai HP yang satu. Nah, pakai PC suara nggak masuk. Namanya Mindo, gambarnya juga Mindo ini. Mindo ini, Mas, kepanjangan mesin industri otomasi maksudnya. Mantap. Ngarang aja. Jadi tanya THC ya. Agak udah ini sih. Lagi bikin ohmik sebetulnya. Kalau THC memang pakai Arduino, yang pertama pakai nano itu ya. Pakai nano tapi ya biasa di volteknya, voltasenya itu bahaya lah. Ada teman-teman juga yang itu pakai nano, akhirnya sama kebakar itu. Akhirnya saya manipulasi di situ biar kan, karena itu inputnya 5 volt. Kalau mungkin MPI saya nggak tahu ya, itu kayaknya AVR itu bisa 12 volt kali ya. Itu yang tahu MPI lah. Nah, terus saya coba-coba ya jadi cuman saya perlu ada sensor touch. Saya lagi bikin ohmik, ya mohon restunya lah ini untuk dibuat sendiri sebetulnya. Nanti kalau udah ready ya dibagi-bagi. Yes, makasih Om. Amin. Wah, ini baru ngerangke ininya lagi biar agak lebih aman lah, karena interference-nya kan bahaya itu. Udahlah, jangan ngomongin THC, itu MPI udah paling jos itu. Mas, nggak apa-apa Mas. Semakin banyak pembuat pembuat THC itu semakin seru nanti ininya. Jadi jadi ininya kreativitasnya berkembang semua nantinya. Betul. Pokoknya seneng malah kalau yang banyak yang bikin. Pokoknya saya itu jangan kalah sama Vietnam gitu aja. Iya, betul. Masa Vietnam udah bikin ohmik, kita belum ada yang bikin. Mungkin ada ya, tapi kan belum ada yang tahu gitu kan. Mungkin MPU juga sudah bikin. Saya dengan Om Aryo itu udah bilang 3 bulan yang lalu, Om, ini saya lagi bikin ohmik tapi baru coba-coba gitu kan. Gitu. Nah, baru sebagian orang yang tahu lah. Tapi saya nggak mau karena masih yang THC aja masih belum finish gitu kan, apalagi ohmik. Udah Om Deddy, Om Ari ini ngobrolin GRBL aja. Mas, ya, yang nanya tadi Om Deddy, Mas. Jadi kan harus kenalan dulu. Kalau takutnya kamu nggak kenal kan siapa Om ini. Oh iya, betul. Ya, tadi namanya siapa? Saya sebut aja Hamdan. Oh, sebut saja Hamdan. Oke, Om sebut saja Hamdan. Nah, Ri, selain ada Om Hamdan, itu ada Om Rosid sama Om Gani itu beliau ini bikin breakout board buat laser berbasis Arduino juga kalau nggak salah. Ya. Saya lihat kalau STM itu betul kata Om Indro, itu lebih
menggelikan gitu, menggemaskan gitu ya GRBL. Apalagi dipakai untuk STM32. Dulu 2014 saya bikin pakai yang CNC Shield itu Arduino Uno, itu agak mudah Om. Tapi sekarang ketika diaplikasikan pakai STM32 itu ada interference juga, kemudian port device-nya juga rewel, kemudian untuk firmware-nya itu open source betul, tapi di dalamnya ada yang tidak bisa kita ubah-ubah. Itu yang susah sekali. Ini ya, contoh makanya saya pakai lagi bikin-bikin kayak gini sendiri ini. Ini untuk ngakalin supaya nggak interference, kita pakai PCB sendiri. Makanya itu Om Gani itu betul dia pakai bikin kayak interface sendiri. Ibaratnya seperti CNC Shield itulah. Itu supaya untuk menghilangkan interference. Jadi nggak hanya plasma aja, tapi ternyata di STM32 sangat sensitif betulnya. Jadi betul itu agak menggelikan sekali. Ini juga masih ada kendala. Karena berdua itu sama Bani pengen bikin offline. Cuma RxTX-nya itu seolah offline controller. Oke. Kita dibikin offline. Cuma kendalanya itu kan macam RxTX-nya itu nggak kebaca gitu di offline-nya. Di otak-atik udah nggak ini lagi. Di firmware udah saya obok-obok udah masih aja. GPI itu nyampe sekarang. Bisa dirubah-rubah gitu maksudnya. Ya? GPIO-nya nggak bisa dirubah gitu apa gimana? Iya. Kalau kita colokin offline itu dia nggak kedetek, nggak connect. Dia unlock biasanya. Dia sendiri perlu di unlock. Dia sendiri otomatis. Ya, makanya kalau saya agak lebih enak pakai SmoothieWare. Dia konfigurasinya enak, tinggal pakai file hack aja udah selesai. Untuk semua jenis mesin masuk kalau SmoothieWare gitu. Kalau STM32 saya utak-utik pakai QID itu juga susah juga sih. Pakainya apa Om? Artinya nguliknya? Ya? Pakainya apa nguliknya? Pakai itu apa? Atolik. Atolik ya. Atolik sama juga. Ya di situ belum ketemu juga itu. Belum ketemu juga. Tapi untuk dipakai NEMA 23 udah oke lah ya, udah bisa ya. Udah. Ya. Kalau yang lain udah normal. Bentar. Iya. Tinggal itu aja pengen bikin offline. Betul. Jadi maksudnya kita udah oprek di PinMap, config H kayak gitu ya. Itu tetap aja yang untuk hanya di RxTX-nya aja sih Om, yang gimana ya, yang susah juga gitu loh. Kalau untuk di pin-pin lain udah bisa lah gitu kan. Cuma di RxTX-nya aja ini yang kita susah untuk belum kebaca aja, belum kedetek itu. Mas Ari ada saran mungkin? Saran. Gimana Mas Ari? Apanya? Sarannya? Iya. Gak ada saran. Mungkin kalau aja. beda lah, ada beda ya Bang Rasid. Kalau untuk kayak di Arduino dan STM itu lebih simple di Arduino ya. Ya. Untuk untuk config hanya gitu ya, untuk editing gitu ya. Iya. Mungkin ini kalau buat teman-teman yang mau bikin CNC ya, menurut kawan-kawan semua ini ya, kawan-kawan di sini nih, kita ngomong indah-indahnya ya, enaknya pakai GRBL itu apa sih selainnya? Tadi Mas Endro udah ngomong, saya udah ngomong, mungkin teman-teman ada pendapat lain. Untuk CNC Om maksudnya? Iya, untuk CNC. Untuk CNC masih oke aja sih Om menurutku. Menurutku masih worth it lah.
Kalau CNC mainnya di Z doang kayaknya, yang sering sekali akan kendala itu di Z. Itu paling sering Z, pertanyaan orang di situ. Tapi kalau untuk laser CO, saya nggak tahu, kalau plasma belum nyoba ya. Kalau untuk laser CO itu lebih complicated lagi lah bahasa sekarang. Lebih banyak masalah lagi lah kalau untuk laser CO. Untuk itu kan tipe ARM ya. Tipe ARM itu sudah 32 bit itu sudah oke sebetulnya. Cuman ya nggak bisa di ulik-ulik secara lebih dalam, itu nggak bisa. Seandainya ganti satu kode harus ganti semua config, semua apa, itu susah. Ya nggak tahu, mungkin ada yang udah berhasil gitu kan. Iya, memang harus ya benar Mas Windo. Satu kode itu beruntun kemana aja kayak gitu kan. Kita harus buka config H, in map kayak gitu kan. Terus ya yang itu yang berhubungan semua kayak gitu ya, memang sih. Ya, berarti benar tadi ya, kalau pakai GRBL itu memang dibutuhkan pemahaman elektrikal yang lebih advance lah ya. Iya. Ngomong-ngomong, emang STM32 sama Arduino tuh beda ya? Apa sama aja sebenarnya? Atau bisa juga dipakai buat GRBL? Ayo, jangan senyum-senyum lagi. Ini newbie ini, tanya. Newbie-nya pura-pura tuh kayaknya. Itu udah paham itu. Ayo dong, jawab dong. Silakan teman-teman mungkin jawab. Tahu saya Om ya, itu STM32 itu belum kompatibel dengan GRBL. Dia baru dipaksakan pakai versi GRBL 1.1F. Itu dipaksakan. Karena di pin map-nya itu hanya tersedia untuk Amiga 328 sama Arduino Nano. Dia cuma ditambahi pin map untuk STM32F103. Jadi dia dipaksakan sebetulnya. Setahuku seperti itu. Boleh sharing ininya nggak Mas Mido untuk apa ya, kelemahan-kelemahannya yang pakai STM32 yang udah yang udah dialamin kayak gitu loh. Untuk laser gitu ya, aplikasi ke laser. Mungkin rahasia umum bagi para maker laser ya. Rahasia umum sekali, ini mainboardnya atau STM32 sendiri itu susah kita cari. Yang blue pill itu susah kita cari. Mungkin Om Media Cutting, Om Afghani, mungkin itu sudah sangat mengalami itu. Itu susah sekali kita cari. Adapun di Indonesia cuma satu itu. Saya habis sampai 7 mainboard itu nggak pernah bisa kita ulik, karena ternyata memang di mainboardnya sendiri itu salah. Kita salah beli gitu kan. Iya. Persis sama. Ya memang sih sekarang banyak yang KW, terus untuk apa, kapasitas memori apa aja itu RAM ya, RAM flash itu ada yang 64, flash RAM, 128, ada yang 32, 64 sama, kalau 32 udah otomatis dia nggak bisa. Nggak bisa pakai GRBL ya. Iya. Kalau yang di bawah 64 itu. Terus kejadian juga emang sih apa ya, banyak memang sih, kemarin aku udah beberapa board yang nggak bisa juga, ya hampir mirip, cuma aku kejadian 1 KW, beda di chipnya. Terus yang kedua itu flash RAM-nya itu kecil 32, dia nggak bisa di flash, nggak muat. Akhirnya aku nemu satu penjual, alhamdulillah sampai sekarang bagus lah, untuk supply barangnya itu bagus. Untuk SRAM-nya itu 128. Tapi memang lumayan harganya, mahal. Lebih mahal. Ya
Tapi dia maksudnya kita udah berhubungan, udah sering ini kan ya alhamdulillah bisa baik lah kayak gitu. Untuk supply jadi nggak bingung. Ayo Om yang merasa newbie, ada yang ditanyakan lagi? Nggak mau ah. Enggak, ini banyak nih. Kemarin itu gini, dan nemu ini pertanyaan gini. Kalau kita pakai Max 3 gitu kan, jalanin CNC lah, katakan gitulah. Itu ada yang lemot, kayak punya si Bang Sarudin tuh dia kan pakai Arduino itu kan kenceng. Wah, ada yang bilang gini, wah ini enak pakai Arduino nih lebih kenceng. Nah, kayak gitu. Itu loh. Biasanya tuh orang lihat, wah, saya jadi kok bingung gitu loh ya. Maksudnya gini, kita pakai dua-duanya itu apakah memang kenceng kalau jalannya itu flat rate-nya seumpamanya itu bisa kenceng di Arduino atau di Max 3. Itu. Nah, saya jawab, loh, udah bagus pakai Max 3 kok balik lagi ke Arduino kenapa? Jawabannya ya itu tadi, lebih kenceng gitu. Gue geleng-geleng tuh. Wah, ini nemu ilmu dari mana? Padahal kalau saya praktekkan itu kita pakai Max 3 kalau maupun pakai Arduino itu kita bikin sama-sama kencengnya itu juga bisa gitu loh. Apakah benar gitu loh, Pak Ari? Oh, saya ya. Oh. Iya, no. Enggak, kalau dari bener Mas Endro, kalau harusnya bisa sama-sama kenceng ya. Harusnya bisa sama-sama kenceng karena sinyal yang dikeluarkan juga sebenarnya kan sama. PWM-nya dengan level tegangan 5 volt juga sama. Nah, jadi kita kan cuma main frekuensi keluarnya aja berapa. Jadi mungkin teman-teman yang menyimpulkan itu tidak sampai ngukur segitunya. Atau ya kadang itu menyimpulkan sesuatu tanpa pengukuran yang benar gitu. Kalau dari sisi itu yang Mas Endro sampaikan, saya setuju. Antara Max 3 sama Arduino sebenarnya sama aja. Mau yang di sini kenceng, di situ juga bisa kenceng. Yang membatasi kan bukan karena softwarenya, bukan karena gearbell atau Max 3-nya sebenarnya. Ya, seperti itu. Mungkin kawan-kawan lain ada yang jawab lebih detail, silahkan. Kayaknya Om Deddy sebenarnya juga bisa jawab lebih detail ini, coba Om Deddy. Enggak paham. Enggak paham. Om Niko itu Setuju. Setuju. Sama lah, biasanya semua sama lah. Anggapannya lah. Setuju. Gani setuju. Madang. Mas Gani sih mana ya? Kenal CNC baru setahun. Cuma itu tadi lah, kalau di BUP Max 3 yang sudah di pasaran kan dia udah full proteksi kan, udah ada filter-filternya itu. Kecuali di Arduino dia kan masih polos itu. Jadi emang butuh nambah-nambahin lagi kalau di Arduino. Kalau masalah kenceng lambatnya sih sama aja lah, PWM-nya juga sama. Iya. Ya makanya tadi bedanya di situlah, kalau enaknya lebih enak mana kalau kita enak-enakan ya kita enak Max 3 lah, udah mateng kayak gitu kan, kita tinggal masukin saja itu. Beda sama GRBL, kita masih perlu ngitung-ngitung. Ya, betul. Ya makanya tadi kan kita sampaikan kalau pakai GRBL itu seperti kita punya barang yang setengah jadi atau masih bahan lah ya. Kalau pakai Max 3 mungkin lebih mudah kita pakai, lebih secara hardware juga nggak butuh desain yang terlalu rumit. Tapi kalau pakai GRBL kan enggak. Dan mungkin tadi juga itu ketika kita memutuskan pakai GRBL itu pemahaman elektrikalnya harus mungkin lebih advance lah ya. Lebih advance, ya gitu, banyak hal yang mesti didesain ulang seperti Mas Hamdan tadi ya, Mas Mindo. Hamdan. Ya, Mas Hamdan tadi kan berbasis controller ya. Kalau Max 3 itu kan nggak ada controllernya.
Enggak, iya betul. Dia software komputasinya langsung di komputer kan? Komputer. Langsung di komputer. Kalau GRBL itu kan sebenarnya di GRBL-nya itu cuman memecah sinyal aja. Yang kirim-kirim perintah jadi dari komputer juga. Memang ada istilah USB Artinya begini Om. Artinya begini Om. Kalau kita adu ya, Mac3 sama Arduino untuk feed rate-nya, kemungkinan lebih cepat jebol yang Arduino. Gitu. Karena dia controller. Dia nggak bisa menyuplai banyak pulsa kan di situ. Sinyalnya kalau terlalu banyak, gitu kan dia yang kena controller juga akhirnya. Iya. Kalau Mac3 berarti kan karena Ya. dia komputasinya di komputer itu ya udah enak malah lebih awet gitu aja. Iya. Kayaknya lebih lewat Mac3 gitu. Ya, mungkin kalau dari saya kalau kurang kesaktian jangan coba-coba GRBL gitu kali ya. Bener kan ya? Bener kan ya? Jangan coba-coba lah, kalau ingin buang-buang duit ya silahkan. Setuju. Tapi kadang dicoba itu malah asik loh. Ya. Soalnya gini, Ayo, kadang pertama Kalau temennya banyak nggak apa-apa. ya, kadang kan kalau Nah, tertarik GRBL CNC pakai GRBL. karena mungkin murah atau gimana ya, tapi ya mungkin dengan kita ngobrol ini ada pencerahan lah ya. Kalau menurut saya kalau memang ya kurang kesaktian jangan coba-coba GRBL, nanti malah nggak jadi-jadi Duitnya mesinnya. habis. Duitnya Malah habis, bisa. mestinya nggak jadi. Ya. Kalau pakai Untuk Mac3 kan para memang software untuk itu. ya. Duitnya Iya. habis, mestinya nggak jadi. Tuh, Mas Miko. Ya mungkin berawalnya dari hobi kali ya kalau GRBL itu ya. Jadi kalaupun sesuatu nggak jadi itu nggak ngedumel gitu kan. Namanya juga hobi. Awal pertama itu saya penasaran itu di GRBL itu, Pak Ari. Ya. Awal saya pertama untuk belajar di dunia CNC itu memang terjunnya di GRBL langsung sih. Terus ya itu tadi kesaktian saya itu, kanuragan saya itu melemah, akhirnya saya lari ke Mac3 gitu. Umur itu Om. Kalau Mac3 bentar aja udah langsung bisa. Beda lah di GRBL. Waduh, wis. Iya. Ya namanya barang mentah tadi kan. Jadi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk mempolesnya jadi eksklusif gitu. Tapi kalau memang bisa mengemasnya jadi lebih baik, itu performanya bisa lebih baik dari Match3. Jadi Iya sih, bahan itu mentah aja. Lebih anti mainstream ya kan. Iya. Beda tampilannya. Bisa pakai remote TV juga itu. Iya, betul. Iya, ayo Om Ded, ada lagi Om Ded. Belum ada. Bro. Endro tuh suruh cerita pengalaman itu mengenal Arduino buat CNC. Iya, gimana Om Endro? Ya itu tadi, saya beli Arduino kalau nggak salah itu pertama langsung beli 4 ya. Beli 4, yang satu pakai yang SMD, yang satu yang pakai yang gede itu, yang IC yang gede itu. Ya, Yang kalau Arduino R3. Pakai Kalau itu. saya mengenal Arduino itu Arduino Nano. Itu bukan untuk CNC, untuk lampu. nyalain lampu. Ya, untuk lampu kedip-kedip aja itu dulunya. Udah kesini dari setahun yang lalu baru kenal CNC itu, masuk di grup CNC itu. Baru kenal itu 1 tahunan lah. Bisa buat ada namanya seal, ada namanya driver, itu baru. Kalau dulunya itu Arduino Nano ya itu aja. Terus nasib Dikasih software-nya. CNC-nya sekarang gimana itu? Hah? Udah jalan belum? Sudah jalan. Karena ada Udah. gurunya. Oh. Itu guru saya juga lagi ngumpet tuh. Yang mana, Mas? Yang ngumpet, Mas? Bang Dede tuh lagi ngumpet. Oh ya, ayo Bang Dede ngomong, Bang Dede. Nah, itu awal mula itu saya itu. tahu itu. Awal mulanya saya tahu ada namanya driver itu. Itu Bang Dede. Nah, ini Bang Dede sama Bang Maman kayaknya ngumpet ini. Pacaran nih berdua itu. Iya. Kayaknya di dalam satu ini nih. Tahu tuh ngumpet.
Biasanya buat nyalain lampu, nggak taunya bisa buat nyalain mesin itu, mesin jalan Katanya sendiri. bisa buat CNC ya. Iya, Iya. awalnya buat lampu kedip-kedip doang. Bang Dede, Ya, Bang Dede sama Bang Maman ini. Nyimak aja, nyimak. ada. Wah, ini keluar nih suaranya nih. Dia ditutup lagi. Ini ahli saklar juga nggak mau nih ngumpet nih. Malu kali. Om Dede ini diam-diam menghanyutkan ini. Jago beliau ini. Itu lagi Ya. mikir apa yang mau dikeluarin. Yang diam. Yang diam-diam. Iya. Ya, gimana mau bahas GRBL? Ada lagi yang mau kita bahas GRBL-nya? Lanjut. Lanjut. Sampai Ini pagi. Om Ded. Oh, Ini, jangan dong. biasa kita setting di US dollar gitu ya, di dolar-dolar itu. Apakah ada yang Nah, lain? Pertanyaan saya itu apakah ada yang lain kecuali dolar-dolar gitu. Ada rupiah gitu kan ya. Kelihatannya yang bisa menjawab nih Pak Mindo ini. Kalau saya biasanya nyetingnya di mesin setting itu, nggak di dolar-dolar malah. Iya. Bukan di konsol ya. Di konsol. Di matching settingnya enak gitu. Ada di device mesin settingnya itu. Ya, boleh tuh dijelaskan tuh. Aduh, itu juga newbie nih soal STM. Nah, Ini Pak Mindo, bocorin itu softwarenya. yang buat STM apa Arduino Uno? Nah, Arduino Uno lah yang lebih merakyat ini kan seluruh rakyat Ini Indonesia. Arduino Kebanyakan udah selesai. kalau STM kan masih ada yang mikir-mikir tuh. Harganya kan lebih tinggi kan dibanding sama Arduino Uno itu. Iya, iya. Sama sekarang Pak. Ini yang saya bicarakan yang versi clone ya, bukan yang asli ya. Nanti kalau yang asli, waduh, jauh. Berapa sekarang klonnya? Udah nggak keluar yang asli. Blue pill yang asli udah nggak keluar. Sekarang pakai black pill. Blackpink. Kemarin saya kalau nggak salah apa ya, ada lagi itu mirip Arduino tapi dia itu lebih ini lebih komplit lagi lah. Nanti Blackpill ngeluarin lagi, nggak diproduksi lagi Blackpill. Katanya sih gitu. Nanti mau bikin Upil. Upil. Itu Raspberry itu ada kan kayak yang mirip apa? Mirip STM. Ada yang pernah nyoba nggak buat dibikin CNC? Itu jagonya tuh Om Dede itu Raspberry itu. Om Dede, Mending beli Raspberry, laptop Arduino lah Om Rosid. Gila ini pakai Raspberry. Enggak, kan ada yang kecil gitu yang microcontroller ya. boleh. Kalau kelas rakyat itu wah. Pakai Raspberry aja lah. Nah, kalau ini nanti kita coba pakai latte panda. Kalau ngejar kecilnya ya, kalau ngejar kecilnya. Latte panda itu apa Mas Hari? Latte panda itu binatang dari itu panda. Aku nggak tahu, kasih tahu dong latte panda itu apa. Browsing aja lah latte panda gitu. Mana ada browsing dulu, gimana sih kan lagi live ini. Udah browsing aja dulu latte panda gitu. Berarti kalau yang buat plasma namanya plasma panda gitu ya? Oh iya itu latte ya. Aing baru nyadar kalau buat meleng panda gitu. Ya, apa gitu atau gimana? Kan nggak tahu latte panda itu apaan. Bikin buat bubut aja buat latte. Iya. Aku beneran newbie loh ya, nggak tahu ya. Jadi tolong dijawab. Sama dong. Kalau pakai Raspberry sih lebih simpel ya, lebih simpel. Semuanya bisa dilakukan situ lah. Mirip kayak komputer, udah ada Arduino-nya. Wah,
Sekarang tuh jadi Raspberry itu ada Arduino ya Mas ya? udah jadi kayak ini kayak laptop gitu, tapi dia sudah support semuanya, tinggal colok-colokin ke ini. Bisa Tipe- buat CNC dong ya berarti ya? Iya, tapi harganya kan waduh di situ. Kalau meleduk kan sayang gitu loh. Kena intervensi plasma, wah. Berapaan itu Mas? Nanti saya mau beli deh Mas. Berapaan tuh Mas? Raspberry? Murah itu, murah. Katanya mahal tadi. Ya, Gimana sih? Buat Mas Dedi malnya murah. saya. Lempar saya Mahal. lempar. Kalau dia Om Deddy murah lah itu. Pak Deddy. Amin ya Allah, amin. Murah. Belum nyoba sih Pak Deddy, belum nyoba situ. Lebih sayang ke ini, lebih ke enak ke laptop lah, lebih gede. Mas Hari itu ngomong-ngomong Latte Panda sama Raspberry itu apa setipe atau gimana Mas Hari itu soal itu? Gampangnya gini deh, kalau Latte Panda itu Windows 10 lah, tapi komputernya gepeng kecil gitu aja. Terus gimana? Ya udah, nanti colokin ke monitor nanti munculnya Windows 10. Bisa ngeran Match 4 kan? Oh, jadi bukan kontrol gitu ya? Bukan kontrol gitu ya? Bukan. Ya itu tadi lah, komputer tapi gepeng gitu aja lah. Oh, jadi pakainya Masri juga? Atau pakai Gerbel juga atau gimana? Dia pakai Windows 10 ya. Dia pakai Windows 10. Kalau pakai Match. Oh, Mahfor berarti ya? Iya, Match 4. Oh, gitu. Iya. Wajahmu itu loh. Ya, oh gitu. Ya. Kamu pantas jadi aktor gitu, Bob. Aktor yang pura-pura nggak ngerti gitu, Mas. Dapat Grammy Award mana? Beneran nggak ngerti. Iya, kayak gitu. Ada lagi pemomat. Ya, kalau misalnya nggak ada, nanti kita bahas seri lain, seri Raspberry atau seri Latte Panda atau seri yang lain. Kita bahas di tema yang lain. Nanti kita bahas tentang breakout board. Nah, nanti bahas tentang laser, milling, plasma, dan lain-lain. Oh iya. Ini GRBL nggak ada lagi yang ngobrol-ngobrol soal GRBL nih, apa asiknya, apa nggak asiknya gitu. Kan udah tadi, Om Pop. Ya, Banyak nggak asiknya kalau GRBL itu untuk. Karena saya nggak paham GRBL, jadi nggak banyak yang mau ditanyain, apalagi ya. Ya, kesimpulannya pokoknya kalau pakai GRBL itu butuh kesaktian yang lebih. Jadi mungkin butuh kesabaran yang ekstra juga kali ya. Kesabaran ekstra. Jadi kalau pengennya sih lebih seru, lebih semaunya, lebih eksklusif sebagai sebuah karya, itu pakainya GRBL. Oh, jadi lebih individual lah ya, lebih personal ya, lebih personal. Inilah gua gitu, apalagi ditambahin A, B, C, D, E, F, G, apalagi tadi softwarenya bikin sendiri, wes. Keren ya, BOB-nya bikinan sendiri gitu ya. Ya, BOB apa ya itu kan GRBL. Temanya bisa ditambahin firmware-nya, nggak hanya GRBL itu. Marlin gitu kan. Ya. Enggak, ini kan kita ambil yang memang populer lah ya. Betul. Tadi kan Om Ari bilang bisa lebih sesukanya gitu kan. Kalau saya lihat GRBL sama Marlin lebih enak diedit Marlin gitu. Lebih bisa sesukanya. Betul. Setuju. Saya punya teman, dia kontributor dunia, sudah masuk kontributor dunia. Salah satu pencipta kode di Marlin, menambah salah satu fitur itu. Jadi yang ada di firmware itu, dia tambahin lagi kodenya. Dia tambahin short kode yang akhirnya bisa dipakai oleh semua user gitu kan. Kalau boardnya pakai apa tuh Mas, kalau Marlin Mas? Boardnya bisa pakai MKS, bisa pakai Atmega, gitu. Seperti banyak pilihan ya Mas, banyak pilihan. Lebih banyak pilihannya dan lebih enak, kita codingnya enak. Flashnya juga lebih enak.
mungkin inilah ya bahasanya interpreter lah ya, bukan GRBL lagi. Ke arah apa ya? Kalau kita bandingkan GRBL sama Marlin berarti kan itu sekelas interpreter G-code lah ya. Interpreter G-code. Jadi kenapa Om Ded kok ngambil tema GRBL, nggak Marlin aja Om Ded? Taunya GRBL, Marlin nggak tahu. Nah, itulah masalahnya. Iya, iya. Nanti saya sebetulnya salah satu user yang agak minder Om gitu loh. Karena yang lain itu pakai GRBL, saya kok masih ketinggalan zaman pakai smoothieware gitu kan. Kan namanya juga Mindolab, Mas. Nah, apa itu? Minderlab. Ada aja menjadi ini. Nah, kalau Marlin bukannya ada apa? Ada kesulitan tersendiri ya dalam saat load G-code-nya kadang-kadang nggak terbaca atau bagaimana, Mas, biasanya? Kan ada beberapa kode G-code yang susah terbaca di Marlin ya? Enggak, lebih enak malah, lebih fleksibel. Sama itu pakai G-code juga. Pakai G-code. Dan di dalamnya itu ada pin map, ada defib, ada config, sama GPRGL sama. Bedanya dia lebih enak aja dan lebih fiturnya lebih banyak. Karena kalau di GRBL dia hanya digunakan yang tadi saya sebut Atmega 328 itu sama Arduino Uno. Tapi kalau Marlin itu sudah di dalam ditanam itu untuk ada 100 mainboard. Jadi bisa dipakai untuk STM32, Arduino Uno, Atmega, dan banyak sekali. Open source juga bukan, Mas? Open source, itu selalu update terus. Jadi kemungkinan itu lebih enak untuk dibikin plasma. Sampai ke plasma itu bisa. Oh ya, Mas, bukannya Marlin itu lebih ke konsol aja kan? Pengganti komputer gitu biasanya. Atau enggak, Mas, sebetulnya Marlin? Persis GRBL aja sih sebetulnya. Persis GRBL. Persis. G-code interpreter istilahnya. G-code interpreter. Jadi G-code interpreter itu bukan cuma GRBL. Gitu. Bukan cuma GRBL. Makanya kalau kita bicara Marlin atau berarti kan kita sudah bicara ke G-code interpreternya gitu maksudku tadi. Bahasanya juga sama, bahasanya sama, C++, Ya. Arduino sama. Kalau yang smoothieware itu bahasanya sudah AVR, sudah beda lagi, itu agak susah juga sih. Iya. Smoothieware juga open source juga ya, Mas? Open source tapi belum terlalu banyak juga, seperti GRBL untuk STM32 itu masih terbatasi. Masih terbatasi. Ibarat yang udah diobral itu Marlin. Ngobrol sepuasnya udahlah, diskon habis-habisan gitulah udah. Mantap, Mas. Ya, semoga nanti pelaku CNC lebih banyak variasinya. Betul. Ya, lebih banyak inovasi lah ya. Jadi bikin lebih banyak inovasinya. Satu bot itu ada CNC, ada THC, ada off-mic, ada itu di situ nanti bisa codingnya aja gitu kan. Saya yakin bisa Om Deddy lah. Nanti kita tinggal nikmatin aja. Nggak bisa saya, Mas. Saya nggak ngerti programming. Iya. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan atau disampaikan? Nanti kita lanjut di tema yang lain lah. Ini seru pembahasannya ini. Ini para master di sini. Jadi saya kalau mau pertanyaan banyak ini. Banyak yang bisa saya tanyain. Ada lagi, teman-teman? Ini nanti yang nutup Om Maman aja. Om Maman? Belum ada suaranya dari tadi kan? Oh, ada dia. Tadi ada suaranya. Belum Ada. Ketawa doang tadi, ketawa ada. Katain aja, katain. Nanti keluar suaranya. Ada Ya, tuh. gimana ada lagi, Mas? Bro, gaskan, bro.
Ini buat ininya aja sih, buat live-nya dan buat di YouTube-nya kita tutup dulu ini. Nanti kalau mau ada yang tanya-tanya silakan lah. Kalau bahas-bahas yang lain. Saya tanya Om. Tanya apa Mas? Itu kalau plasma, ini cakupannya nggak di Indonesia ya? Kalau di luar itu, plasma itu masih belum tergantikan dengan fiber, apa masih dipakai lah sampai saat ini? Mas Hari, jawab Mas Hari. Ini lebih ke marketing kayaknya, Om Deddy aja ya. Karena begini Om, setahu saya pabrikan Cina itu kayak nggak ngeluarin mesin plasma gitu. Nggak ngeluarin mesin plasma ya Mas? Iya, betul apa salah saya? Kalau salah koreksi Om. Oke, aku berpendapat ya. Ya. Mas Deddy dulu aja. Mas Hari dulu aja. Ada yang mau diurusin dulu. Kamu dulu. Oh. Lu mah gitu caranya. Ya sudah. Setahu saya kalau plasma itu punya pasar sendiri, Mas. Jadi kalau tergerus dengan fiber sih sepertinya enggak. Kalau kita lihat di pasar Cina sendiri, pasar CNC plasma masih juga banyak, Mas. Ada juga kok mesin CNC plasma dari Cina juga banyak. Pabrikan. Pabrikan banyak, Mas. Ya ada pasarnya sendiri lah. Cuma memang kalau untuk plat-plat tipis gitu, sekarang udah mulai banyak yang pakai fiber. Gimana Mas? Plasma unitnya satu mesin atau spare part-nya doang itu? Ada yang satu mesin ada Mas. Ada yang spare part-nya aja lebih banyak lagi kalau spare part-nya. Kalau mesin banyak. Ada juga lah. Mungkin nggak banyak. Ada. Kalau kenapa tahu saya ada, karena banyak juga dari marketing dari Cina yang DM saya, Mas. Nawarin mesin CNC plasma. Satu paket, jadi tahu. Kadang-kadang pengen tahu ini rahasia dalam negerinya Om Deddy ini. Iya. Soalnya kita dulu, saya kan berawal dari CNC, kemudian ke 3D ya, 3D printer itu. Setelah kita ke Kemenristek, setelah kita ngumpulin Kementerian UMKM, Kemenristek, itu di Jogja, sampai ke Senayan, itu mentok itu. Untuk pasaran mesin-mesin produk kita sendiri itu mentok. Entah karena kualitasnya, entah karena dibatasi dulu, supaya jangan go internasional, entah itu karena masalah ya support aja doang gitu, pemerintah belum berani nyupport gitu lain sebagainya. Itu akhirnya ya teman-teman ya udahlah kita untuk lokal saja gitu, nggak usah ada permainan di luar negeri gitulah ya. Tapi teman saya yang bikin short code itu, yang teman saya itu yang kontributor dunia itu orang Temanggung, itu dia itu masih mempertahankan, karena ya gimana dia nama lah ya. Saya menambah coding, tapi kok saya malah kalah gitu kan dengan produksi Cina, produksi Amerika gitu kan. Akhirnya dia tetap survive sampai sekarang dengan harga yang sangat memprihatinkan. Kalau kita sih, memang patokan kita tetap berinovasi aja, berkarya, banyak-banyakin gitu Mas produknya. Sehingga mungkin kalau paling nggak sebelum kita ekspor juga bisa jadi raja di negeri sendiri lah kasarnya, atau sebagai pionir untuk produk-produknya kita gitu Mas. Jadi misalnya THC ya minimal pionir di negeri sendiri dulu gitu. Iya. Terus lama-lama juga jangan jauh-jauh dari ASEAN, mungkin dari Malaysia, produk kita juga udah ada di Malaysia. Jadi pelan-pelan gitu Mas. Kayak Mas Wasid juga diam-diam ini udah produknya udah nyampe Malaysia ini. Udah nyampe Malaysia. Jadi saya rasa sih kalau misalnya kita banyak berkarya, ada produknya juga, kita banyak produknya
kenalkan juga, mungkin nanti lama-lama juga bakal banyak yang pakai juga, banyak yang tahu juga nantinya lama-lama. Betul. Iya, gitu aja lah Mas. Kalau ngomongin negara mah puyeng. Iya juga. Iya, beberapa sih sudah ada yang tawaran juga dari luar negeri, cuma kita bingung di after sales-nya bagaimana gitu. Jadi belum berani untuk mencoba menjual ke market di luar gitu. Misalnya via eBay atau via Amazon itu belum sih. Nanti ke depannya mungkin ke sana mau. Mungkin lebih bukan ke market di luar gitu ya, tapi user kita, orang Indonesia, itu jangan sampai dibanjiri pasar luar. Ya, betul Mas. Ya. Itu tujuannya untuk itu. Kalau untuk bersaing di luar negeri kita enggak. Itu nantilah intinya nanti. Untuk pemakai kita jangan sampai nanti produk MPI nanti ada produk Cina datang. Nanti produknya Om Rosid nanti kena produk luar gitu. Iya. Soalnya ya. itu udah kejadian seperti itu, Om. Iya Om, tapi mungkin ada satu yang kadang luput dari produsen-produsen luar, Mas. Itu after sales kan belum ada after sales dari produk-produk Cina tersebut di Indonesia. Paling baru inverter plasma, paling kayak gitu-gitulah yang barang-barangnya yang kayak gitu aja. Atau mesinnya juga, mesin yang dari Cina juga kan jarang juga yang distributornya ada di Indonesia. Jadi masih banyak ininya lah celah yang belum bisa dimasuki oleh luar. Saya suka semangatnya Om Deddy ini. Aku sedikit motivasi kita semua gitu. Yang tadi soal fiber tadi sama plasma ya. Itu beberapa hari yang lalu aku dari Tegal nih. Ketemu sama Bapak pemilik nama aku sebut aja ya, namanya PT Putra Bungsu di Tegal. Beliau itu punya mesin plasma mungkin ada kalau berapa satu? Ada kalau 8 biji. Fiber lasernya juga ada. Dan beliau pernah beli laser Trump dari Kanada. Jadi memang pengalaman di cuttingnya nggak diragukan lah. Beliau bilang gini, saya ini punya laser, saya juga punya plasma. Tapi kalau pekerjaan yang saya bisa kerjakan di plasma, tentunya nggak akan saya kerjakan di laser. Begitu juga sebaliknya. Jadi gini, yang beliau mau sampaikan, kalau saya mempunyai pekerjaan dan saya kerjakan di laser, saya harus pastikan pekerjaan itu memang cocok untuk laser gitu. Jadi saya bisa jual lebih mahal. Jangan kerjaan plasma tapi di laser, jadinya murah. Nah, di sini di benak beliau itu sudah beda antara plasma sama laser. Ini harus mengerjakan satu hal yang tentunya lebih mahal laser dong gitu. Jangan misalkan kita cuma main di ornamen pagar tapi dikerjanya di laser gitu. Saya nggak menitik beratkan pada produk ornamennya ya, tapi itu bahasa kasarnya seperti itu. Kalau memang kita fiber laser atau pilih ke plasma, pastikan pekerjaan itu memang cocok untuk mesin yang bersangkutan karena plasma itu murah sekali, sementara laser kalau dihitung-hitung cost-nya juga gede. Nilai investasinya besar, ya cost-nya lebih gede. Nah, beliau bilang seperti itu. Jadi menurut beliau fiber laser itu nggak akan menggeser plasma karena banyak hal yang saya bisa kerjakan di plasma dan itu murah gitu. Dan pangsa pasarnya lebih ke plasma. Kenapa, Mas? Pangsa pasarnya itu lebih enak ke plasma karena lebih. Ya, beliau nyampainya nggak bilang pangsa pasarnya lebih ke plasma. Kita harus bijak kalau memang pekerjaannya itu cocok di plasma ya plasma saja, jangan ke laser. Kalau memang kita pengennya ke laser ya kita mesti cari pekerjaan yang memang cocok untuk laser gitu. Jadi apa yang kita investasikan itu enggak dalam tanda petik enggak sia-sia. Seperti itu, Mas. Jadi apakah Cina itu juga masih
membuat CNC plasma? Masih, Mas. Jadi di pabriknya di situ itu ada TRUMPF, ada Hypertherm. Hypertherm itu bekerja sama Fusion, itu bikin mesin juga. Jadi bukan cuma inverter, mesinnya juga ada. Gede gitu. Beliau punya TRUMPF, punya Hypertherm, sama punya Cina juga. Jadi satu set Cina, mesinnya, kontrolnya, sama Hypertherm inverternya. itu Amerika ya? Apa TRUMPF? Trump ya, yang Amerika ya? TRUMPF itu kalau nggak Jerman, Amerika. Jadi ya seperti itu gambaran lapangannya ya. Jadi kalau misalkan pasarnya laser, kemudian pasarnya plasma dikerjakan laser, tentunya nggak balik-balik, mungkin modalnya juga nggak balik-balik kali ya. Kurang bijaksana. Kurang bijaksana gitu lah, kurang bijaksana. Seperti itu. Jadi meskipun di pabrik itu juga ada fiber laser, tapi bukan berarti mengalahkan pekerjaan dari yang plasma gitu di situ. Jadi ini di laser, ini di plasma itu ada pilah-pilah lapangan atau segmen sendiri gitu. Ya, di situ kita bisa lihat kalau sebenarnya antara segmen pasarnya plasma sama segmennya pasarnya laser itu seharusnya beda. Seperti itu. Itu baru kapan ya? Baru minggu jalan lalu Po ya, Po. Ya, betul. Iya. Setuju sih. Jadi jangan khawatir dengan pasar. Jangan khawatir itu. Jadi agak aneh juga Mas Hamdan kalau ada yang membandingkan antara plasma, mending fiber laser sekalian ya. Kalau dari sisi kualitas hasil ya benar sih. Benar, kalau hasilnya lebih baik itu ya benar. Mungkin di Indonesia belum waktunya mungkin ya. Karena fiber laser itu masih di luar negeri lah. Orang biasalah kalau orang barat itu lebih memilih kualitas kan kayak gitu. Mungkin kita nggak bisa mungkirin ya. Karena kualitas laser menurut saya memang lebih baik gitu kan. Kalau untuk pasar Indonesia plasma aja udah cukup. Tapi gini, kalau kita bilang taruhlah di pasar luar itu semua harus pakai fiber laser, buktinya Hypertherm juga masih bikin plasma, Mas Hamdan. Iya. Ayo. Dia masih bikin loh. Di Amerika ada Dynators, ada taruhlah Hypertherm kan, terus mereka terus mengembangkan terus dengan kualitas yang mungkin akan mendekati fiber laser gitu. Jadi ya gitu. Kalau mengutip kata Bapak tadi yang mungkin sudah sekian belas tahun kita masih kecil-kecil, imut-imut dia udah mainan cuttingan gitu kan. Dia ngomongnya kayak gitu tadi, seperti yang tak bilang tadi. Saya bilang gini, wah Pak ini harusnya saya rekam ini Pak, ini obrolan dari seorang direktur cutting ini. Tapi wah Mas kalau kamu rekam nanti aku jadi nggak bisa ngomong gitu. Nggak jadi ngomong katanya. Ya seperti itu Om Bob. Ya, saya kenal sama orangnya ya. Jadi ya. Oh ya, yang itulah ya. Iya. Ya gitulah Mas Hamdan soal fiber dan plasma. Kalau kita pede kenapa fokus di plasma, karena plasma ada pasarnya sendiri, fiber juga ada pasarnya sendiri. Jadi kalaupun fiber laser banyak dibeli oleh orang Indonesia, tidak akan menggantikan pasar plasma juga sih. Karena kalau plasma cutting bisa motong lebih tebal-tebal juga. Kalau fiber laser mungkin harga bisa juga, tapi harganya jauh lebih mahal lagi. Gitu sih. Iya. Ya, gitu mungkin dari saya, Mas Ari, ada tambahan lagi? Mungkin udah tadi. Ya sudah. Kita tutup aja ya. Nanti kita kalau ada acara lagi, nanti saya invite lah, kita bahas-bahas lagi. Mungkin nanti saya minta nomor WA-nya Mas Hamdan, kita chatting-chattingan ini. Ini kita ngobrol-ngobrol aja. Udah punya. Oh udah, oh iya ya, udah ya.
Namanya jangan-jangan saya save-nya Mas Hamdan lagi, bukan Mas Mindo. Tadi saya nyarinya Mindo nggak ada soalnya. Begitu. Siap, nanti invite. Biasa saya orangnya nggak aktif gitu. Sorry. Nanti tiba-tiba ada list percakapan yang banyak banget nanti. Tiba-tiba nanti pas Mas Hamdan chat. Oh, ini Mas Hamdan. Iya. Ya sudah, oke. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Terima kasih Mas Tani, Mas Hamdan, Mas Endro, Mas Niko, Kang Rosid, Bang Dede. Terima kasih semuanya udah datang. Ya, semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya lah buat kita semua, juga buat teman-teman lain yang nontonnya. Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Bye. Sama-sama. Sama.